Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita siang hari ini. Sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau satu dalam doa. Ketika kita hadir di tempat ini, fokuskan hati untuk menyembah Tuhan. Setiap hati kami yang lemah, sinar kemuliaan-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus.
buat urapan Roh Kudus-Mu Bapa dalam hidup kami. Bapa, hati kami percaya Tuhan, sebab Kaulah Tuhan dan Mazmur setiap kami. Haleluya. Yang sama-sama siap memuji Tuhan, kita mau katakan amin. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Kaulah kekuatan dan Mazmur kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, pembantu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan hidup percaya, Allah pengarah, kota perlindungan. Rumah selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, pembantu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan hidup percaya, Allah pengarah, kota perlindungan. Bebas Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Rumah selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita sorak-sorai buat Tuhan kita. Namamu dipuji, dengan senang hati saja Bapak Ibu, kita mau memberikan yang terbaik. Ya, saya undang yang bertugas.
Kita mau angkat persembahan kita. Kita mau deklarasikan persembahan kita. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak. Terbatas kasih Tuhan dalam hidup kami. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kita mau deklarasi firman Tuhan. Saya udah mau bangkit berdiri. Kita mau angkat Alkitab kita. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerima dan melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita ulang lagunya dari awal. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
Inilah puji-pujian kami, doa kami di hadapan. Inilah ucapan syukur kami pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami boleh duduk diam di hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, sesungguhnya Tuhan dalam hidup kami ini, kami harus beribadah kepada Tuhan yang benar. Kami harus bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Mau memberkati Tuhan umat-Mu, jemaat yang terus setia pada hari ini. Sampai saat ini, detik ini Tuhan, terus setia Tuhan beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih waktu yang ada ini Bapak. Kami boleh mempergunakan sebaik-baiknya Tuhan. Selagi ada kesempatan di dalam kehidupan kami, kami mau Tuhan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan jika sebentar Bapa, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Dan bila firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan kami mau buka hati, telinga, pikiran kami, dan kami mau merespon firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Shalom. Shalom. Kurang mantap. Shalom. Nah, ini udah sarapan semua. Kalau pagi tadi shalom. Shalom. Kayaknya memang kalau jam pagi-pagi itu memang banyak yang belum sarapan. Ya. Kalau tadi pagi hambanya Pak Patus sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya di sini akan berikan tema yang berbeda. Ya, terima kasih untuk tim musik leader yang melayani pada pagi hari ini, pemusik yang ganteng-ganteng pakai batik. Ya, ini Pak Rudi, ini dari Kalimantan jauh, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari suku Nias ya, suku Dayak. Ya, Dayak. Jadi ini memang luar biasa. Batavia ini memang didominasi dari daerah suku, kaum dan bahasa. Ya, jadi ini memang Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia mempertemukan kita di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini kita tidak bersama dengan gembala saudara Bapak Ibu Saudara karena sedang ada di Jawa Tengah. Mereka melayani di Semarang saat ini ya, jam 9, dan nanti sore dia akan berangkat ke Tangerang, dan minggu depan akan bertemu Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Doakan Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan gembala kita ini sampai tempat ini tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi selamat di dalam perjalanan. Itulah menjadi kehendak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan 7 ini. Mari kita belajar firman Tuhan, yaitu yang saya ambil di dalam kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kakak JJ bisa ditampilkan. Kita baca 1 sampai 6 saja. Ketika 1 sampai 6 itu kita bedah, maka dari itu kita akan ibadah sampai jam 3 sore. Amin. Ya. Amin. Siap. Ya. Jadi ini tolong kasih waktu saya. Ini soalnya ini nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, 1, 2, 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 4. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6 sama-sama. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan akan kami beri judul, yaitu tema, yaitu hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Namanya kalau semangat, kalau hidup diberkati itu amin gitu loh. Amin. Amin.
kayaknya ini jemaat Batam ini kayaknya kurang berkat, kayaknya lemas. Jadi sedih saya jadinya. Ya, walaupun diberkati banyak tidak banyak, kita tetap harus semangat. Ya, kita harus semangat. Ya, hidup yang diberkati Tuhan. Ya, yang menjadi ayat kuncinya, ayat nasnya yaitu Mazmur 128 ayat 1. Tolong Kak Cici, ayat 1 yang menjadi kuncinya ini. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Saya mau bertanya Bapak, orang yang takut Tuhan itu seperti apa? Ya, pengajarannya begitu. Jadi di situ berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan, betul? Nah, di sini yang pertama bahwa takut akan Tuhan itu membawa berkat. Loh, kok bisa Pak? Takut akan Tuhan kok membawa berkat? Pasti ada yang bertanya begitu. Nah, takut akan Tuhan bukan berarti takut dihukum, tetapi takut dalam Tuhan, dalam pengertiannya bahwa kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, menghargai hadirat Tuhan. Seperti tadi menyanyi di sini, begitu luar biasa hadiratnya. Ya, jadi musiknya semua luar biasa, semangat luar biasa. Amin. Ya, amin Pak Rudi aja karena yang tolong dong direspon. Ya, tolong direspon. Jadi semangat luar biasa pujian kami. Ya, oleh sebab itu, jadi takut akan Tuhan berarti menghormati, mengasihi dan taat kepadanya. Ya. Kalau kita kadang-kadang sebagai keluarga yang taat kepada istri, taat kepada suami, itu menghargai, namanya menghargai. Ya. Jadi ketika kita menghargai Tuhan, kita juga harus menghargai suami, istri, keluarga dan anak-anak. Ya, mengasihi anak-anak. Ya, bisa dikatakan di situ. Ya, jadi takut akan Tuhan di sini bahwa kita harus menghormati, hormat kepada Tuhan karena Tuhan adalah Raja segala raja. Ketika engkau mau diberkati, hormati Tuhan. Ketika engkau mau dihargai, hargai Tuhan. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kadang-kadang dalam hidup kita ini seringkali ya, kita tidak takut sama Tuhan. Seperti tadi banyak Pak Patus mengatakan, nggak takut sama Tuhan tapi takut kepada manusia. Ini nyata, ini fakta. Ya, kadang-kadang kita nggak takut sama Tuhan tapi lewat kuburan takut. Ada, cuma di sini ada. Ada. Berbagi percaya kita. Ya, tambahkan imanmu. Ya. Halo, siapa yang lewat kuburan takut? Siapa yang takut hantu? Kadang-kadang ini ya, Bapak Ibu Saudara ya, saya pernah bekerja Bapak Saudara. Saya itu ngikutin bos tapi orang GB juga Kristen. Saya drivernya. Nah, pas begitu masuk di dalam tanahnya itu ada beberapa, ada 12 kuburan atau 15 sekarang sudah dibuka, dipindahkan karena mau dibangun rumah Palestina, itu di Sentul. Nah, bos saya itu di belakang, saya di depan. Dia muji saya karena sama-sama pelayan. Nah, Pak Didi, siap bos, ngapain bawa babu-babu gitu? Nah kan ini takut ada ular, karena semaknya tinggi banget di Sentul tuh ya, di daerah Babakan Madang sana. Pas masuk gitu ada makam, ternyata saya kaget karena hari pertama itu jalannya setapak Bapak Saudara. Saya bilang gini, padahal dia di belakang kok tahu ya, amit-amit anak sudah lewat. Amit-amit saya bilang, ini saya masih pergunakan waktu itu. Nah, kemudian bos saya ngomong, bro, ngapain kamu udah percaya Yesus masih takut katanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, percaya nggak percaya, ada yang namanya apa? Kita lewat di suatu tempat dan di situ yang misalnya kita ya dalam hati lah permisi gitu. Tapi kadang-kadang ini masih ada keadaan kita, adat ini ada. Permisi Mbak, anak ini mau lewat, anak kami mau lewat Bapak Ibu. Alwan gitu. Tapi anak-anak Tuhan jangan sampai ada yang di sini jangan ada seperti itu. Karena kita punya iman dan kita punya percaya yakin kepada bahwa Yesus Kristus adalah yang menjaga kita. Amin. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama, takut akan Tuhan akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita takut akan Tuhan,
maka kita menghargai Tuhan. Seberapa kita menghargai Tuhan? Seberapa banyak kita taat kepada Tuhan hari-hari ini? Saya nggak ngerti. Jawabannya di hati Bapak Saudara. Ya, di sini ada rumah doa setiap hari jam 10. Ya, oma-oma, opa-opa yang tidak bisa di rumah, yang habis masak bisa datang di tempat ini. Ya, di tempat ini kita berdoa memuji karena banyak doa dan pujian di tempat ini. Ya, di tempat ini kemarin rumah doa hanya 3 orang Bapak Saudara, kalau kita nggak bersama kita. Dan kita ada, Bapak Saudara tahu kan yang Jumat pagi tadi yang membawa anak itu, tahu kan, sering kan? Nah, itu kan dulu digendong, dulu ada Jumat yang digendong tapi udah nggak ada. Nah, ini muncul lagi nih Jumat yang tidak bisa berbicara. Tetapi omanya ini, mamanya ini sering ngajak ke sini. Ketika kita tanya, Bapak Saudara, yang bukan minggu kemarin, yang minggu yang lalu ada Pak Gembala juga. Ternyata anak tersebut kenapa terjadi begini? Waktu SD, SMP itu masih, tapi setelah umur sekian, 16 tahun, dia mulai berubah, nggak bisa berkata-kata. Mulutnya terkunci, dia mulai kesaksian, saya korek, kenapa bu? Ternyata apa? Dia diajak ke kelenteng sono, diajak ke sono. Semua udah mengikat. Nah, untuk membuka pun susah karena banyak. Maka oleh sebab itu yang namanya untuk pemulihan tadi, perkataan tadi itu harus ada pembebasan atau pemulihan atau namanya pelepasan. Nah, Pak Gembala kemarin sampai saya merinding juga di situ di bagian Ibu Sarja di sini. Ini bukannya dengar tapi dia malah nggak mau ngeliatin kita. Setiap ditatap buang muka. Ya maaf, Jumat sudah turun, dia udah pulang. Nah, ternyata minggu kemarin dia tuh bisa ngomong. Jadi doakan minggu yang lalu, terus minggu yang kemarin tuh kadang-kadang ngomong tuh bisa. Terus mamanya kemarin ngomong juga sudah mulai berbicara. Artinya ada kuasa di tempat ini. Artinya ada mujizat di tempat ini. Tapi jika Bapak Ibu Saudara hadir pada saat ini meragukan itu, maka sia-sialah kepercayaan. Jadi mari, ya. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, maka engkau akan menghormati Tuhan. Semakin hari semakin taat dan melakukan kehendak apa dilakukan Tuhan kepada saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara. Ya, kita buka di dalam Amsal 9 ayat 10. Takut akan Tuhan membawa berkat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus dalam pengertian. Jadi kita mesti ngerti, harus mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita dengan Tuhan. Kita harus mengerti, tahu tujuan arah hidup kita. Kadang-kadang saya dulu pelayanan di Oasis, di Oasis kurang lebih 5 tahun, saudara. Karena kami sudah membuka gereja-gereja, dulu pertama GKI 2006, 2005, terus masuk ke GBI, sudah berdiri ke GBI, cabang, terus buka ranting tinggalin, terus ke Oasis, terus buka ini lagi. Nah, ini bukan menjadi saya bangga dan ini enggak, saya tetap terus kita belajar untuk merendahkan hati. Ketika kita dipakai Tuhan sampai hari ini, itu bukan kekuatan kita. Semua Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di tempat ini, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sayang saudara. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang sangat jahat. Saudara melihat dunia sedang berguncang. Apa yang terjadi saat ini? Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan? Pulihkan bangsa dan negeri kami. Harga-harga naik, ya, semua naik. Apalagi khususnya ibu-ibu, apalagi yang hobi masak, ya, harga cabai, harga bawang naik, semua naik. Tapi ketika engkau dalam persoalan seperti itu, engkau berpikir seperti itu, akhirnya saudara ya malas berdoa, saudara tidak berdoa, saudara tidak mau menyanyi memuji Tuhan. Ini kan repot. Oleh sebab itu mari hari-hari ini
Yuk kita terus datang kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Pasti segala sesuatunya Tuhan akan pick up saudara, hidup saudara. Karena saudara adalah yang sanggup memberkati dalam segala hal. Ya. Terus lanjut Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jadi permulaan itu adalah taatan Tuhan. Terus yang kedua, Ulangan 28 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya dan disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara. Segala berkat akan datang kepadamu jika engkau baik-baik mendengarkan suara, bukan mendengarkan suara hatinya seperti nggak apa. Jadi memang harus banyak-banyak mendengarkan suara Tuhan, Bapak Saudara. Suara Tuhan, Pak Didi, suara Tuhan itu seperti apa ya? Apa seperti Yesus, angin, apa seperti apa ya suara Tuhan itu? Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus bahwa mendengarkan suara Tuhan itu gampang. Ya, saya mau tanya di tempat ini. Karena apa? Karena kita kalau terus dengar-dengaran Tuhan, maka hidup kita ada yang namanya sukacita. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada keharmonisan dalam segala hal, mungkin keluarga lepas keluarga, saudara keluarga, ada keharmonisan. Kalau kita menjadi apa? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari takut akan Tuhan ini harus ada dalam hidup kita. Dalam arti, yaitu kita menghormati yang namanya Tuhan itu sebagai yang terus memelihara dalam hidup kita. Itu yang pertama. Saudara kau lihat semua, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, maka kita akan berjalan di dalam kenyataan. Jadi mari menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Di dalam Tuhan kita hidup ini ada dalam penyertaannya, di jalan Tuhan, ada di jalan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Maka segala sesuatu Bapak Ibu Saudara harus libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Dalam pekerjaan libatkan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, libatkan Tuhan. Jangan sampai untuk berjalan sendiri, itu bisa tersyok-syok. Saya pernah mengalami Bapak Saudara, ya. Ketika saya membawa kendaraan, yaitu pernah saya membawa itu yang namanya khusus yang 1200 yang gandeng banyak 16 Bapak Saudara. Yaitu saya itu ke Tanjung Priok itu nggak bawa kernet Bapak Saudara. Ini saya memang bukan kartu, memang yang saya alami waktu anak saya masih kecil, ya. Nah, yang kecil. Nah, kernet saya itu kesiangan Bapak Saudara. Saya berangkat dari Tangerang itu jam 5. Mobil segitu panjangnya pada waktu itu tidak bawa kernet, Bapak Ibu bayangkan. Ya, itu dari Tangerang Cikupa sampai ke Tanjung Priok, sampai Gudang, terus balik lagi sore malam. Itu nggak bawa kernet. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Begitu apa? Tol belum ada Bapak Saudara, Tomang belum ada tol, Grogol belum ada, tol lain tahun 7 nggak ada. Tahun 97 belum ada. Tapi waktu itu saya udah apa? Namanya sendiri, jadi saya kan namanya di kendaraan ya Bapak Saudara. Saya belum melayani Tuhan. Saya masih minum, mabuk, saya masih bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Tapi saya memang di ekspedisi memang saya keras di depan saya, saya dikit tidak apa-apa. Karena memang Tuhan itu memakai orang yang tidak benar saja. Tetapi orang yang sejahat apapun kalau Tuhan pakai, amin. Itu. Jadi mungkin Tuhan pilih saya. Nah, ketika saya berjalan itu tersyok-syok Bapak Saudara. Karena apa? Mengejar jam waktu itu karena di Rorotan itu macet Bapak Saudara. Jadi kejar itu potong-pating itu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Sampai sana ternyata tepat pada waktunya. Nah, waktu itu saya mulai menyadari bahwa
Saya nggak pernah ke gereja, kegiatan anak muda nggak pernah, tapi hanya ikut-ikutan ke gereja aja, ya, pulang-pulang aja gitu, belum lain. Tapi ketika mengikuti dengan cara saya sendiri, ketika nggak mengenal Tuhan, itu semakin amburadul, semakin kering, semakin tidak arahnya tidak baik. Ya, mungkin anak saya Kristo mungkin ya belum ada, jadi masih anak pertama itu, masih kecil. Ya, pada waktu itu saya melakukan pekerjaan itu, ya kalau mau berangkat berdoa, ya kita ke gereja aja. Tapi satu saat berbulan ketemu bulan, saudaraku, saya mengalami kecelakaan. Saya perlu saya kasih kesaksian. Saya membawa gandengan Bapak Saudara. Motor yang mau nyalip masuk ke gandengan, kegeleng. Ini perlu diperhatikan. Itu salibas tuh, ban belakang Palucu. Cus, itu motor Grand. Itu gepeng seperti template. Tapi orangnya selamat. Aneh kan? Pikiran saya sudah ini Bapak Saudara, sudah di penjara aja, udah siap. Karena memang meninggal. Karena udah digandingan itu diterima ban berapa? Depan, belakang. Jadi udah digeleng, ditimpa lagi. Nah ternyata yang saya setir itu ternyata gojlak itu, ternyata gandingannya mentok itu, ternyata bukan orangnya, motornya, orangnya ke kanan kemana aja bisa. Nah di situ saya baru Tuhan memelihara saya. Dan di situ saya minta ampun sama Tuhan. Itu saya belajar. Bahkan saya nggak pernah cerita sama istri saya sampai saat ini. Baru saat ini saya. Tapi ketika istri saya beles motor itu, dia tahu. Tapi kan saya baru kesaksian ini. Itu kan terserah saya mau ngasih tahu istri saya. Itu kan terserah saya. Tapi istri saya itu kalau mendengar suara-suara gitu kan sedih. Lo jangan jadi ekspedisi lah, jadi driver apaan lu? Ntar ada itu cewek-cewek apa begitu, ada warung mampir begitu. Cuma ini jangan sampai kalau saya firman Tuhan khotbah begini, jangan sampai ngeliatin saya gitu. Saya jadi takut. Nah, jadi ada ketawanya, jadi gini. Nah di sini ada driver juga, tapi dia bawa rektor, dia beda dengan saya. Dia bawa rektor, saya bawa kayu, yaitu spinning, yaitu kapas, beda. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, dan akhirnya saya terusin lagi, saya nanti beri firman Tuhan, karena kan saya bilang tadi 3 jam ya. Jadi gini, akhirnya Bapak Saudara, ternyata yang salibas itu, yang saya bilang itu satu pabrik pengawas malam. Nah, kok Tuhan bisa sama gitu? Nah, saya laporan sama Pak Jaitan tuh, kepala pabrik saya. Halo Pak Minton, saya meninggal. Iya, nggak tahu Pak meninggal. Mobilnya mana? Mobil tak bawa lari ke pabrik tuh Pak, yang namanya Satlantas Jati Umum Pak Sinaka itu, Satlantas. Nyawarnya, kepala gue turun SIM STNK, mati no. Ya udah Pak, biarin aja diurus, kena saya di sana, saya langsung ke pabrik. Ya udah, SIM mana? Saya kasih. Nah, Satlantasnya langsung ke TKP, saya ke pabrik. Nah, Pak Jajah mau begini, Dik, bagaimana? Mati kali Pak, waduh. Gimana kalau mati? Gimana kalau udah ada, Bapak jangan ini lah. Ternyata Bapak Saudara, ternyata HRD saya itu dari tahun Cibodas itu di belakang saya. Tahu persis personalis saya hari itu. Pas begitu saya sampai itu, ngumpul sama Pak Jaitan, Pak Minton ngomong gini, Dik, sini. Itu ternyata Pak Daryo, itu pengawas kita sendiri, karya sendiri. Puji Tuhan, ya begitu. Puji Tuhan. Tapi dalam hati saya puji Tuhan. Akhirnya apa? Supir aku pun saya nggak tahu. Tapi akhirnya Tuhan berikan kekuatan dan kemudian akhirnya selamat. Cuma hanya berobat lecet sedikit. Tapi motornya diganti Bapak Saudara. Hal-hal kehidupan seperti itu Bapak Saudara, jangan sampai terjadi dalam Bapak Saudara. Nah, terus kalau saat ini, hari-hari ini, ketika engkau tidak terus mengandalkan Tuhan, makanya saya katakan tadi bahwa ya hidup kita itu di dalam apa penyertaannya. Jadi libatkan Tuhan supaya menyertai hidup setiap langkah. Ya, kalau kita lihat tuh, kalau pagi-pagi itu motor tuh, ibu-ibu itu sen kanan ke kiri, kadang-kadang saya mikir bingung tuh.
Coba Bu, jalan cadas ke sana itu bisa 60-50. Sangat Bapak Saudara. Makanya hari-hari ini ya, saya pesan Jumat Batavia ini. Kalau naik motor jangan sampai di cadas ini jangan sampai 60 lah. 100. Ngeri banget Bapak Saudara. Saya lihat itu, walaupun itu nanti dipotong jam kerjanya, absennya, jangan biarin aja. Kalau nggak mau dipotong ya bangunnya pagi, kayak saya jam 4 pagi, ya, nganterin anak itu. Ya, memang ini harus bayar harga, ya itu aja. Ya. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, maka kita harus menghormati, ya. Tolong yang Bapak Ibu dicatat, dan mengasihi dengan segenap hati, ya. Terus saya kasih contoh ya, kalau kita hidup di jalurnya Tuhan dalam penyertaan Tuhan, seperti kereta Bapak Ibu Saudara, ya, tahu kereta itu terus di atas rel terus, jadi sampai tujuan itu tepat. Itu juga hidup kita. Ketika kita ada dalam Tuhan, penyertaan Tuhan, pasti hidup kita itu akan sampai dalam tujuannya. Jadi jangan sampai keluar rel. Ya, kalau keluar rel nanti akan repot. Jadi terus, ya, kami percaya bahwa jemaat di tempat ini terus mengandalkan Tuhan dan tidak ada yang tidak terus mengandalkan selain Tuhan. Ya, di tempat ini berdasar. Itu yang pertama, hidup yang diberkati Tuhan, yaitu hidup yang takut akan Tuhan. Yang pertama. Terus yang kedua, di dalam Mazmur 128 ayat 2, segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika mendengar suara Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita. Apabila engkau membawa hasil jerih payah tanganmu, Tuhan menghargai engkau dalam pekerjaan engkau, ya, untuk kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika aku setia dalam pekerjaan Tuhan itu, ya, Tuhan itu memberikan hasil ketika kita bekerja, dan ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, usahamu, apapun yang kamu lakukan, Tuhan akan memberkati. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, Kolose 3 ayat 3, yang punya Alkitab bisa dibuka. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, kita perbuat pekerjaan kita, perbuatlah dengan segenap hati kita, jangan setengah-setengah. Kalau beribadah dengan sungguh-sungguh, kalau memuji, seringkali saya berkata, kalau pemimpin pujian menaikkan pujian, sungguh-sungguh menghadirkan hadirat Tuhan menjamah dalam kehidupan kita, ya, merasakan sukacita, merasakan yang namanya damai sejahtera. Tapi di tempat ini saya minta, ya, jadi ada hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, ya, minggu berangkat, pulang lagi balik, minggu berangkat, tetapi ada sesuatu yang kita dapat dari tempat ini. Ya, ketika engkau beribadah, ada sesuatu. Saudara merespon segala kebenaran firman Tuhan. Ya, yang baik diambil, yang tidak baik jangan diambil. Ya, kebenaran firman Tuhan selalu baik. Ya, oleh sebab itu, mari, ya, ketika firman Tuhan disampaikan, kau bisa merespon dengan benar. Ya, memperhatikan. Ya, ketika kau mendengar Tuhan, ya, mendengarkan dengan baik. Kadang bukan jemaat di tempat ini, hambanya Tuhan sudah menyampaikan begitu seriusnya. Ada yang main HP, ada yang ngomong bisik-bisik, ada, tapi nggak di tempat ini. Di tempat ini serius merespon kebenaran firman Tuhan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu Saudara, engkau jangan melihat siapa yang menyampaikan, baik itu pendeta, gembalamu, tetapi lihatlah kebenaran firman itu. Amen. Ini seringkali saya katakan, ketika engkau melihat siapa yang menyampaikan, engkau akan kecewa. Iya. Keras firman Tuhan.
engkau akan kecewa. Ketika engkau mengidolakan suatu hamba Tuhan, engkau akan kecewa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kembali lagi ke belakang. Bapak Ibu Saudara tahu Alfa Omega? Saya ada di sana sebagai driver ya, tapi yang saya bawa itu ada di sana. Saya bisa ke Rawalumbu sebulan sekali, itu luar biasa. Buin ya, kemarinnya saya sebut, supaya udah bos. Nah, dan di Semarang itu, di Marina itu namanya Pak Petrus Agung menang. Nah, saudaraku, saya menangkap, itu saya konfirmasi ada beberapa pendoa dari Alfa Omega. Pada ini nangkap apa? Saya kenal yang dari Serpong. Ternyata apa? Pak Petrus lalu diidolakan. Jadi bukan ke Tuhan yang bos. Kenapa Pak Petrus ini cepat dipanggil Tuhan banyak? Luar biasa. Sopir-sopir taksi di Semarang saya nanya itu, karangan bunga itu bisa ribuan Bapak di Marina itu. Waktu meninggal itu, helikopter terus mutar. Mobil itu dari Semarang itu yang dari itu belum ada platnya ke situ semua ke Marina. Karena apa? Almarhum ini sampai 1 minggu di Marina, jadi didoakan gini. Dia pakai jubah-jubah gitu. Kalau almarhum itu pakai jubah. Jadi dia mengidolakan. Tapi ketika saya bilang gini, ada yang nanya, Pak Petrus Agung itu orangnya baik, hamba Tuhan. Saya itu sopir taksi, tapi waktu itu ketika saya itu dikasih pekerjaan, terus dilayani gini-gini, saya akhirnya dia meninggal ya saya ngangkutin dari Semarang lapangan Banteng itu, tahu-tahu dari Jakarta itu dia gratis itu ada beberapa taksi. Jadi untuk kesini ke ini mereka melayani karena katanya membalas budi. Saya bilang gini, orangnya baik gini Pak. Bang, ini yang baik bukan Pak Petrus Agungnya kali, Tuhannya. Nah, di sini hati-hati. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, hati-hati. Tetapi mari saat ini, ya, mari kita ubah. Jadi kita harus pandang Yesus dan kebenaran itu sendiri. Ya, Tuhan memberkati pekerjaan dan tangan saudara ketika engkau bekerja. Asal Tuhan, ya, terus engkau ada di dalam Tuhan. Terus lanjut, ya. Jadi orang yang percaya dipanggil untuk bekerja dengan rajin dan jujur lalu mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Nah, ini kadang-kadang seringkali kita bekerja ya, kita harus bekerja dan dengan jujur ya, dan kita harus mempercayakan hasilnya itu kepada Tuhan. Makanya segala sesuatu harus dilibatkan Tuhan. Pasti Tuhan memberkati pekerjaan saudara, tangan-tangan saudara akan diberkati, bahkan anak-anak saudara akan diberkati. Ya, seorang petani ya, seorang petani menanam dengan tekun ya, tidak bisa memaksa tanaman itu berbuah, tetapi waktunya nanti akan menentukan ya. Jadi tekun mereka terus menyiram, terus ceritanya terus mengolah tanahnya itu tekun, menyiram tekun, tapi nggak paksa, ini nggak bisa memaksa untuk bertumbuh dan berbuah, tetapi itu hanya Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita bekerja, tapi hasilnya nanti Tuhan yang akan memberikan kepada kita, asal kita tekun. Ya, belajar dari yang kecil ya, dari kecil. Kalau kita tidak belajar dari yang kecil, Tuhan tidak akan percayakan hal yang lebih besar lagi, karena aku tidak setia dalam perkara kecil. Oleh sebab itu dari kecil dulu ya Bapak Saudara ya. Kadang-kadang kita langsung lompat gitu, lompat gitu. Tapi jangan, anak-anak Tuhan ini jangan. Pasti ada proses. Ya. Ketika kita hidup ada proses, maka kamu harus kuat. Ya, harus percaya. Karena Tuhan akan memberkati proses, Tuhan diproses. Oleh sebab itu kita harus tahan proses. Ya. Isi. Demikian juga usaha yang disertai dengan iman akan menghasilkan yaitu buah yang luar biasa. Itu ada buah, ada hasil. Ketika kita dikerjakan dengan usaha dan disertai dengan iman, makanya iman itu jangan sampai ketinggalan. Siapa yang di sini ke gereja ketinggalan imannya? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kita harus percaya dengan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan memberkati keluarga yang mengutamakan
Mazmur 128 ayat 3 dan 4. Tuhan akan memberkati ketika orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati keluarga yang mengutamakan. Keluarga adalah tempat yaitu pertama menyatakan kasihnya. Jadi keluarga adalah tempat untuk menyatakan kasih dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga itu kita harus mesti membangun yang namanya mesbah keluarga. Berapa banyak di tempat ini yang sudah membangun mesbah keluarga? Bisa diangkat tangan. Kalau tidak punya tangan, tidak bisa. Ya, jadi gini. Jadi di dalam rumah tangga itu harus ada namanya mesbah. Ya. Kita harus berdoa bersama-sama. Supaya apa? Supaya berkat itu Tuhan itu dicurahkan kepada kita. Kadang-kadang memang kita malas ya, kita jujur ya. Sudah capek pulang kerja, gitu. Udah pusing gitu ya. Kadang-kadang sore aja mau berdoa aja susah. Tapi di sini di tempat ini kayaknya rajin-rajin berdoa. Mau makan berdoa, ya? Mau bekerja berdoa. Ini saya lihat di sana itu mau makan malu berdoa Bapak Saudara. Sewaktu saya habis pemakaman ini, mungkin yang kesekian kali saya ngomong ya sama Pak Rudi, dikirim ke nasi padang Bapak Saudara. Di situ ada tulisannya apa? Kalau enak di mana itu, kalau ini sampaikan ke teman-teman gitu. Terus saya, kok ini sudah disajikan kok ada kikil, ada segala macam, kok nggak ada yang berdoa ini kalau capek. Saya berdoa aja kan di situ, biarin aja. Kenapa? Karena memang apa ya? Jangan malu-malu Bapak Saudara. Kadang-kadang kita berdoa di kamar kenceng, tapi kalau di luar malu-malu berdoa. Jadi takut apa bagaimana? Nggak ngerti. Ya oleh sebab itu, ya bangunlah mesbah dalam keluarga bersama dalam kehidupan, ya dalam rumah tanggamu. Ya mari berpusat kepada Tuhan. Ya. Mari berpusat kepada Tuhan dan kita terus apa ya? Terhubung dengan Tuhan. Kita ada komunikasi Tuhan, terhubung dengan bisa selesai. Oh. Kasih Bisa. Kasih mulai Bisa. Pak Rudi apa pokoknya terserah. Ya, kamu yang disilang kasih. Ya, bisa sih. Di sini semua bisa Bapak Saudara, kita mengurangi kasih dan dia pegang top bass. Ya. Yuk kita harus terhubung dengan Tuhan supaya kita kasih melayani seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Selalu
Maka kau tinggalkan Tuhan sedetik pun. Karena Dia yang sanggup segala-galanya bagi kita. Yang terakhir, yang keempat, Tuhan memberi berkat, memberi dampak berkat ya, dalam segala generasi. Mazmur 128, 5 dan 6 dikatakan. Jadi mari kita terus terbuka dan kita terus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi berkat Tuhan tidak hanya untuk kita nikmati sendiri atau pribadi, tetapi dapat mengalir ke anak cucu kita. Ya. Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya, tetapi bukan berhenti di dalam hidup.